Adapun masalah zakat profesi itu tidak pernah disebutkan, akan tapi di ijtihad para ulama, khususnya orang mutaakhirin, ya di saat membandingkan bahwa ada orang punya gaji sampai puluhan juta bersih. Sementara orang bercocok tanam 1 hektar pun 3 bulan itu baru mendapatkan 30 juta. Bahkan mungkin 15 juta. Tidak banyak. Bagaimana dengan penghasilan yang sedikit saja harus bayar zakat, orang yang mendapatkan gaji tinggi tidak membayarkan zakat. Maka di situ ada ijtihad para ulama tentang zakat profesi. Dan karena zakat profesi ini adalah istilahnya ijtihad ya, karena tidak ada ketentuan tentang zakat profesi, maka kami ingatkan agar dimudahkan semudah-mudahnya. Bagi yang ingin membincangkan tentang zakat profesi, tolong dimudahkan semudah-mudahnya. Tentu ada nisabnya. Nisabnya adalah sama dengan nisab emas. Ini penyederhanaannya. Cara menghitungnya bagaimana? Keuntungan Anda dikumpulkan 1 tahun bersihnya. Kalau seandainya bagi ingin mengambil tentang zakat profesi. Kebanyakan ulama mengatakan tidak ada zakat profesi. Ijtihad tentang zakat profesi boleh kita anggap, tapi tolong dengan dimudahkan. Sebab di dalam Islam itu seperti halnya kita tidak boleh zalim kepada orang fakir, maka kita pun juga tidak boleh zalim kepada orang kaya. Biarpun kaya raya, ada yang tidak wajib zakat, karena memang harta yang dimiliki bukan harta yang wajib dizakatinya. Baik. Kemudian, setelah dia untuk zakat profesi, tolong dihitung dengan sebaik-baiknya. Artinya memang orang itu adalah untuk bayar. Bagaimana? Bagi yang ingin mengatakan zakat profesi sebuah keharusan, tapi tolong diringankan seringan-ringannya. Jadi dari penghasilannya itu setahun diperkirakan seperti cara menghitung hasil bumi. Jika 1 tahun itu mencapai 84 gram, kalau tidak salah hari ini 2 juta ya. Berapa? 1 gram itu 2 juta ya. Kalau kali 80, 2 juta kali 80, 160 juta. Kan gitu ya. Kurang lebih. 160 juta. Jadi kalau penghasilannya itu mencapai 160 juta, bersih. Bersih artinya diambil dari biaya operasional. Jadi tolong yang mengatakan, yang ikut pendapat zakat profesi wajib, jangan langsung main potong, apalagi sebuah perusahaan action, maksudnya, ini karyawan semua keluar zakat, gajinya cuma 5 juta, bagaimana keluar zakat? Ini tolong didolim pada mereka nggak boleh. Kecuali mereka bersedekah. Saya rela sedekah diambil, dipotong dari harta saya, gaji saya yang 5 juta itu boleh dipotong 50.000. Boleh kalau dia merelakan ya. Tapi kalau atas nama zakat nggak bisa. Atas nama zakat harus jelas hukumnya. Bagaimana orang punya hasil 5 juta saja itu, anggap saja 10 juta. 10 juta itu kali 12 berapa? 120 juta. Itu tidak sampai 1 nisab. Belum lagi jika harus bersih dipotong biaya operasional. Biaya operasional. Setelah dipotong biaya operasional, anggap saja untuk motor, bensin, segala macam, dari gaji 5 juta itu menjadi 3,5 juta. Ya sudah, 3,5 juta kalikan 12. Nyampe 160 juta atau tidak? Kalau tidak nyampe, tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Selagi tidak wajib zakat, jangan dikatakan wajib zakat. Kita tidak boleh loh ya, merubah. Kita tidak boleh zalim pada orang fakir, juga tidak boleh zalim pada orang yang kaya. Nggak boleh, bukan mentang-mentang, wah ini langsung potong zakat, zakat profesi, action zakat profesi. Orang yang gajinya pas-pasan harus dipotong zakat profesi. Tolong nih para pengambil zakatnya, tolong dikoreksi kembali masalah ini. Islam tuh indah ya. Jangan hanya ide, tapi kalau tidak sesuai dengan petunjuk syariat, atau bagaimana? Nah ini. Selagi belum mencapai, tadi berapa? 84 gram emas, belum mencapai senilai itu. Emasnya emas murni ya, bukan emas campuran. Emas murni anggap saja 2 juta, tidak tahu berapa harganya. Itu Kang Mas, tolong sampaikan kabar. Berapa harga emas murni. 184 itu
harganya berapa, dan itulah nisab. Kalau dalam gaji 1 tahun dikumpulin 1 tahun mencapai 160 juta bersih, maka dia boleh, kita mengambil pendapat yang mengatakan wajib bayar zakat. Biarpun ini adalah pendapat. Ya, karena mungkin gajinya teramat besar. Yang jadi masalah ini justru ini. Yang gajinya pas-pasan tiba-tiba mau yang potong zakat. Kalau itu ada kerelaan dari orang yang punya uang, lain cerita. Itu namanya sedekah. Iya betul. Dapat nilai sedekah. Kalau tadi misalnya zakat saya itu cuma sebenarnya 10 juta, saya tambah 15 juta. Kelebihannya Pak, jadi sedekah yang diterima Allah Maha Kasih. Kelebihannya dia jadi sedekah, tapi ditanyakan bagaimana kelebihannya, akan jadi sedekah yang diterima oleh Allah, dikabul oleh Allah, sebuah kemuliaan. Itu saja. Tolong masalah zakat ini hati-hati ya. Yang sudah wajib bayar zakat jangan menunda-nunda. Bayarnya di tempat yang benar ya. Jangan sampai salah pilihan. Ini saja. Wallah a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya. Dan tadi juga kami ucapkan terima kasih atas doanya. Memang insya Allah minggu depan kita sudah bisa di majelis, doakan mudah di perjalanan dan lainnya. Masya Allah. Dan juga kan, mohon maaf kalau tadi ketemu kita sedikit dikuasai oleh ngantuk, karena ini jam 3 malam kita lagi orang pada Masya Allah. Jadi kadang-kadang hilang-hilang begitu ya. Jadi kalau ada kesalahan semoga Allah mengampuni. Tidak dengan sengaja. Tapi kami tetap rindu untuk bisa sambung silaturahim. Dan ini kemudahan yang Allah berikan dengan media, tapi tetap bisa berjalan dengan baik insya Allah. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.